Jadi pada saat di hari ketiga setelah almarhum ini meninggal, dia datang ke rumah gua. Datang tuh ya? Datang ke rumah gua. Mohon maaf, bangku kursi tempat biasa dia duduk itu, kalau ada yang berani dudukin, itu langsung kena surupan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik lagi di podcast channel bareng gue Yeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan dimanapun kalian berada. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan tentang gangguan horornya di lingkungan kantor. Langsung aja kita sapa nih Bang Mario. Halo, Assalamualaikum Bang Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lagi sibuk apa nih Bang Mario? Lagi sibuk jalan-jalan. Sehat Liburan. tapi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Bang Mario bisa di-spill dikit nggak nih ceritanya ke teman-teman podcast nih, biar nggak pada penasaran nih, ya Oke. kan? Jadi kebetulan ini kejadiannya tahun 2018. Jadi pada saat itu memang gue posisinya lagi kerja gitu kan, dan kebetulan senior kantor gue ini meninggal gitu loh. Dan mungkin kalau bisa gue garis bawahi, pada saat meninggal itu gue suka diteror sama arwahnya gitu. Karena ya ini bukannya menyebarkan aib atau apa, cuman semasa-masa hidup ini senior kantor gue itu suka banget yang namanya gibah sama untuk kayak nyebar fitnah lah. Kalau gitu di stop dulu nih, biar teman-teman podcast pada penasaran Siap. ya kan? Oke, buat teman-teman podcast nih yang mau kayak Bang Mario, share pengalaman horornya di podcast channel, nah bisa banget. Langsung aja DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke, teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Oke, Bang Mario, gimana sih kisah selengkapnya dari awal? Monggo diceritain. Jadi kejadian awalnya itu sebenarnya tahun 2016. Jadi 2016 itu pada saat gue masuk ke salah satu perusahaan. Jadi gue baru jadi pegawai baru lah pada saat itu kan. Dan kebetulan perusahaan itu di bidang asuransi pada saat itu, asuransi swasta. Nah, gue posisi di sana itu sebagai telemarketing. Sales lah ya. Sales lah, seperti itu. Nah, singkat cerita, ya gue kenalan lah yang namanya anak baru kan gitu kan, mengikuti proses training dan lain-lain gitu, sampai akhirnya masuk ke di dalam floor itu namanya adalah ruang lingkup kerjanya. Kenalan sama teman-teman di sana itu sampai ke beberapa senior-senior di sana ya gitu kan. Nah, itu beberapa bulan gue kerja itu awalnya nggak ada masalah tuh Mas. Jadi kayak sekitar 4-5 bulan gue kerja itu nggak ada masalah sama sekali, aman-aman ya. Jadi kayak hubungan baik antara sesama rekan kerja tuh bagus lah pada saat itu kan. Nah, cuman pada saat itu di bulan ke-6-nya itu alhamdulillah gue capai target pada saat itu. Kan penjualan kan. Nah, terus kemudian gue naik level gitu kan. Jadi kayak kalau di tempat gue tuh kan ada level 1, 2, dan 3. Jadi kayak anak baru, anak menengah sama yang seniornya gitu kan. Nah, kebetulan pada saat itu gue dapat achieve target itu di kurang lebih sekitar 150 juta. Capai target tuh di bulan ke-6. Terus kemudian timbul tuh beberapa kayak omongan kanan kiri segala macam. Nah, terus ternyata ada salah satu senior gue itu yang ternyata setiap kalau jam istirahat itu suka banget yang namanya gibah. Gitu. Bahkan gue pernah jadi salah satu korban fitnahnya. Contoh yang gue dapat, karena kan gue dapat infonya juga dari teman gue nih. Awalnya tuh gue nggak percaya sama sekali gitu kan. Jadi pertama temen gue itu ngomong gini, lo lagi diomongin tuh sama si A gitu kan. Ini gue namanya nggak bisa gue sebut ya, karena udah almarhum orangnya. Nah, lo lagi diomongin tuh sama si A gitu kan. Katanya lo suka minjem duit ya? Hah? Sejak kapan? Jadi dari awal gue kerja sampai istilahnya gue selama kerja di situ tuh sama sekali gue nggak pernah pinjam uang 1 rupiah pun di situ. Kayak buat ongkos, buat apa segala macam itu nggak pernah sama sekali. Nah, terus kemudian ada suatu waktu gue pernah dapat omongan kayak begini, lu jangan ngobrol sama Mario tahu, nih ke cewek-cewek nih beberapa. Gue itu mesum disebutnya. Jadi kayak bahasanya gue kalau ngobrol sama mereka tuh otak mesum, terus menjerumus kayak yuk ke Oyo atau ke apa bahasanya gitu kan. Kalau anak-anak sekarang bilangnya Oyo lah ya, kalau zaman-zaman dulu sebutan check in gitu kan pada saat itu. Jujur menurut gue pada saat itu gue ngerasa sakit hati Pak, karena
Ya maksud gue kerja seperti biasa, nggak ada apa-apa gitu kan. Kok bisa kayak begini? Karena kenapa dampak pada setelah diomonginnya itu beberapa rekan kantor gue yang tadinya respect sama gue, kayak istirahat bareng, kerja bareng, ngobrol-ngobrol kalau istirahat gitu, itu ngejauh Pak. Pada ngejauh semua. Dan yang nongkrong sama gue tuh paling cuma sekitar 2-3 orang doang. Itu pun satu tim sama gue, nggak lebih. Gitu loh. Jujur gue situ kayak sedih, sakit hati, ya tapi gue bisa apa? Karena kan gue ibaratnya kan, ini lawan gue istilahnya senior yang udah 3 tahun lebih kerja, sedangkan gue anak baru kemarin sore, ya kan? Gue nggak bisa apa-apa di situ. Nah, itu bertahun-tahun Pak. Jadi dari 2016, 2017 itu tuh gue selalu diomongin terus kayak gitu. Jadi senior gue ini kesimpulannya setiap ada yang bagus, difitnah, digibah. Jadi personalitinya dia dihancurin. Gitu loh, jadi supaya dibenci lah gitu kan. Lalu pada saat tahun 2018 ingat gue gue lupa bulannya, tanggalnya gue lupa. Jadi pada saat itu gue dapat info dari SPV tim sebelah, tim leader ya. Jadi senior gue ini yang suka gibah ini itu ngalamin kecelakaan lalu lintas. Jadi kecelakaan lalu lintasnya itu mungkin menurut gue ditabrak angkot, tapi tabrak angkotnya itu posisinya angkotnya ini kayak nerobos lampu merah. Gitu ya kan. Dibawa ke rumah sakit tuh Pak. Dibawa ke rumah sakit, tapi yang datang itu cuma beberapa orang doang, termasuk ya istilahnya pimpinan tim lah, leader-leadernya lah gitu kan. Waktu itu sempat gue diajak, lo mau ikut nggak jenguk si A gitu kan. Gue katakan sebut namanya Mawar lah ya, gue samarin. Oga gue males Pak. Ngapain, gue masih sakit hati di situ kan. Kayak nggak penting banget gitu loh, gue jenguk dia gitu loh. Dan itu pada saat dirawat itu kurang lebih sekitar 2 mingguan. Dirawatnya itu senior gue. Lalu kemudian nggak lama, ya kita kerja seperti biasa. Gue nggak pernah nanya kabar atau apa tuh, nggak pernah sama sekali. Tiba-tiba gue dapat info dari security. Jadi adiknya senior gue ini datang ke kantor. Gue ngasih tahu atas nama bapak ini siapa sih. Jadi langsung nanya security gitu kan, SPV timnya senior gue ini gitu. Karena kan kita beda tim nih gitu kan. Oh si ini kena bapak ini kalau boleh tahu kenapa gitu. Ya nanya-nanya lah bapak, ya mbak dari mana gini kan gitu. Akhirnya dijelasin. Jadi senior gue ini meninggal. Cuman gue nggak tahu meninggalnya karena apa gue nggak tahu, karena kan adiknya ngekantor gitu kan. Itu gue posisinya tahu juga dari security sama beberapa obrolan di situ gitu. Jadi kayak desas-desus isu aja gitu kan. Oh ya udah gitu loh. Nah, meninggalnya itu di rumah sakit juga, dan kalau nggak salah itu seingat gue itu jam 10 lewat malam meninggalnya. Nah, itu pada saat dimakamin di besoknya itu beberapa teman-teman gue sama leader-leader gue itu datang. Ya bisa dibilang kayak takziah atau ikut tahlilan lah ya bahasanya. Setelah di sana, gue nggak mau ikut datang juga. Nggak, males tuh di situ. Nah, yang bikin gue sedikit shock, kaget, tapi gue nggak takut, cuman shock doang, kaget. Jadi pada saat di hari ketiga setelah almarhum ini meninggal, dia datang ke rumah gue. Datang tuh ya? Datang ke rumah gue. Jadi posisinya itu gue sambil lagi nonton YouTube Pak, ya kan, nonton YouTube di handphone pakai headset, gitu kan. Jadi kenapa gue bisa tahu dia datang ke rumah? Jadi posisi gue balik begini nih, terus tiba-tiba gue ya ibarat kata ubah posisi lah ya. Ubah posisi pas gue begini, dia nongol depan gue. Dia nongol depan gue dengan kondisi muka pucat, bajunya ini kayak ada beberapa penuh darah lah, bisa dibilang. Tapi nggak terlalu yang darah-darah banget. Jadi ada beberapa kayak bercak-bercak aja. Tau nggak dia ngomong apa? Maafin aku. Dia minta maaf di situ. Gue kaget. Kaget banget di situ kan. Karena kenapa? Itu posisinya itu sekitar jam 12:30. Jam 12:30 malam tuh, ya kan. Di situ gue langsung teriak. Ya istilahnya bahasa binatang keluar lah ya gitu kan. Karena kan gue spontan gitu kan. Pas gue lagi begini, anjing gitu loh ibaratnya kan. Itu adik gue langsung datang. Kenapa mas gitu kan? Nggak apa-apa gitu kan. Terus pada saat dibuka itu arwahnya senior kantor gue udah nggak ada lagi. Hilang tuh di situ. Gue pikir gini, ngapain di rumah gue lagi? Apa nggak cukup dulu ngina gue, ngefitnah gue, gibah gue? Gue masih dendam Pak, gitu kan. Masih dendam banget di situ. Maksudnya
dendam sih enggak, tapi lebih ke kayak sakit hatinya masih. Kalau dendam kan lebih ke kayak gue mau bales gitu kan. Gue salah ngomong, gue lebih sakit hatinya aja sih gue dapet. Akhirnya ya udah, terus posisinya besok gue kerja lagi, dan ternyata di situ pada saat makan siang ternyata nggak cuman gue doang Pak yang disamperin. Jadi ada beberapa teman-teman kantor gue yang lain itu pada saat lagi kita kan makan di kantin Pak. Kantin kantor tahu sendiri kan ramenya kayak gimana kan. Jadi gue gabung sama beberapa circle-circle yang di kantor gue aja gitu kan. Ruang lingkup kantor gue, karyawan kantor gue. Dan itu ada omongan. Jadi kayak arwah si ini gentayangin si A, gentayangin si B, gentayangin si C. Kayak gitu. Dan ngomongnya sama minta maaf. Gitu loh. Dan gue di situ pada saat gue denger, ya elah, pemikiran gue pada saat itu masih nggak puas, ngegangguin lagi. Dulu udah ngegangguin, sekarang ngegangguin lagi. Maunya apa sih ini orang? Karena pada saat itu kan, ya jujur karena rasa sakit hati gue yang terlalu, istilahnya terlalu dalam ya pada saat itu kan. Jadi otak gue nggak bisa mikir jernih tuh Pak pada saat itu kan. Jadi kayak, ya ibarat kata buat legowo ikhlas tuh nggak bisa pada saat itu kan, susah banget. Akhirnya ya udah pada saat itu gue nimbrung. Maksud gue kepo, gue cuma kayak pengen nyambung omongan aja kayak wifi gitu, biar connect aja gitu kan. Tapi lagi pada ngobrolin apa nih gitu kan. Enggak ngomongin kayak sembunyi-sembunyiin gitu kan. Gue denger kok si Mawar kan gitu kan. Kenapa ya Mawar? Kagak di gini. Jadi ceritalah tuh di situ kan. Oh, emang lu didatengin juga? Iya, nggak cuman gua, si ini juga didatengin gitu kan. Akhirnya timbullah tuh di situ obrolan yang mungkin bisa dibilang kayak unek-unek beberapa orang di situ, teman-teman gua. Jadi setelah gua ambil rangkumannya lah bahasanya, gue bisa berpikir kalau jadi yang didatengin ini ternyata nggak cuma gue, tetapi semua teman-teman yang pernah jadi korban. Di situ. Dan itu pada saat ngantuin gue juga, itu kurang lebih sekitar 1 minggu. Awalnya tuh, 1 minggu awalnya datengin. Terus, udah tuh pada saat itu, udah ngantuin gue segala macam, kita lanjut kerja lagi. Itu setelah di minggu kedua, nggak ada lagi tuh Pak, aman tuh. Tapi gangguannya beda, berubah. Salah satu teman kantor gue, itu posisi kita lagi kerja tuh Pak, halo selamat pagi Bapak, perkenalkan saya ini, kayak telemarketing pada umumnya gitu kan. Tiba-tiba ada yang teriak, nangis. Maafin aku salah sama kalian, maafin aku, kayak gitu. Wih, oke. Itu spontan langsung satu ruang, ya satu kerjaan gitu tuh langsung pada nengok semua, kaget Pak. Udah bayangin di situ. Gua pun pada saat lagi fokus kerja pun jadi kayak kedistrak, keganggu gitu loh, ya kan. Gue cuman berpikir, apalagi sih ini, gitu loh. Ini siapa lagi nih yang maafin lagi nih, karena bukannya apa-apa, setahu gue kalau misalkan orang sudah meninggal itu ruhnya kan harusnya kan sudah berpulang. Iya. Firasat gue ini kayaknya jin korin atau jin siapa nih yang menyerupai gitu kan. Cuman karena dia datang ke kantor gue pada posisinya kita lagi kerja, ini kan sangat mengganggu Pak, ya kan, gitu loh. Itu akhirnya tuh pekerjaan kita itu jadi kayak terhenti beberapa waktu tuh Pak. Ya kurang lebih sekitar 30-45 menit lah. Gara-gara kayak situ ya? Gara-gara itu Pak, itu kan. Sampai security juga datang, sampai yang istilahnya manajer gue juga yang tadinya di ruangan lagi kerja atau lagi meeting itu tiba-tiba langsung keluar juga. Jadi suasana tuh heboh banget pada saat itu. Dan itu ternyata lumayan lama Pak. Jadi terornya itu tuh sampai tahun 2020. Lama juga berarti. Lumayan. Dan mohon maaf, bangku kursi tempat biasa dia duduk itu, kalau ada yang berani dudukin, itu langsung kena surupan Pak. Mejanya dia, kursinya dia, yang biasa buat kerja, kalau ada yang berani duduk di situ langsung kena Pak. Kalau cowok yang gue tahu, karena gue ngeliat langsung gitu kan, itu efeknya langsung menggigil Pak. Meriang gitu ya? Meriang, tiba-tiba nggak jelas. Awalnya pagi sehat, tapi pada saat duduk di meja itu atau di kursi itu, langsung tuh kayak orang demam aja loh, menggigil gitu. Kalau cewek teriak nangis. Nah, terus akhirnya gue sama SPV gue sempat ngomong gini kan, akhirnya kita jadi bahan rundingan nih Pak, obrolan nih. Ya kan. Ini kok kayak gini terus sih, si Mawar begini. Ya bukannya kita mau begi Bapak, cuman kan maksud gue, kita juga, gue nih jujur, walaupun gue sakit hati, tapi gue masih ada sifat manusianya Pak. Maksud gue kayak, gue juga iba sebenarnya gitu kan, kesian juga gitu loh.
Terus tapi masalahnya yang bikin gua bingung, gimana cara kita bantu? Sedangkan posisinya almarhum sudah berpulang. Kita harus gimana? Gue bukan indigo Pak yang ngerti gini-ginian gitu kan. Gue nggak paham nih gitu kan. Akhirnya ada satu teman gue yang istilahnya mungkin dia lebih kuat, lebih agamis lah ya bahasanya. Dia cuma nyaranin gini, coba kita ke rumahnya, minta izin sama orang tuanya, terus kita ziarah ke kuburannya. Di situ kita semua minta maaf. Coba ngomong kayak gitu. Ya kan? Jadi bukannya kita maafkan, tapi kita yang minta maaf. Kita yang mengalah. Karena kan istilahnya almarhum ini sudah berpulang. Gitu kan. Awalnya tuh pas pada saat dikasih saran kayak gitu tuh kita diem Pak. Nggak ada yang ngomong, diem. Satu kata pun nggak ada yang keluar. Termasuk gua. Diem semua langsung di situ. Karena kenapa? Langsung mikir kan. Kok jadi gini pemikirannya, kok kita yang minta maaf kan dia yang salah. Gitu kan. Terus akhirnya kita kayak bahasanya jadi voting Pak. Minta maaf apa gimana nih gitu kan istilahnya. Akhirnya gue sampai ngomong sama teman-teman gue, udah gini aja deh. Bener apa kata teman kita gitu kan. Kita ambil bahasanya namanya si Asep aja ya teman gue ini. Jadi si Asep ini kan yang nyaranin itu, akhirnya kita bilang udah bener kata si Asep. Coba egonya kita ilangin dulu. Betul. Kita ikutin, ya kan? Apa namanya, kita datang, kita yang minta maaf deh. Nggak masalah, gitu kan. Maksudnya tujuannya supaya almarhum ini sudah bisa tenang. Iya, benar. Gitu kan. Lalu akhirnya tuh kita mutusin jadi kita kumpulin nih. Ya agak kurang kerajinan sih, bukan kurang kerajin, kurang kerjaan ya. Kenapa? Ini gue tanya-tanya ini semua nih korban-korbannya siapa-siapa aja nih Pak. Jadi gue sama SPV gue sama beberapa senior gue yang lainnya itu ngumpulin nih Pak anak-anak. Tahu nggak berapa orang Pak? 28 orang. Korbannya? Itu belum termasuk dihitung yang sudah resign loh. Dan itu yang masih kerja ya. Masih kerja loh di situ. 28 orang akhirnya apa? Kita bikin diskusi lah ya. Diskusi, kita ngomongin sama mereka. Dan awalnya mereka juga nggak mau Pak. Datang apa gimana. Mereka kayak masih nggak redo gitu loh. Ya kan? Akhirnya gue coba ngobrol. Ya karena mereka main emosi, gue nggak bisa main logika. Gue main emosi juga di situ. Maksud gue supaya tujuannya biar masuk obrolan gue. Akhirnya gue main pakai emosi. Gue ngomong pakai emosi. Bukan emosi marah-marah ya. Maksudnya secara emosional gue ngomong sama mereka. Coba lo pikirin deh. Orangnya udah nggak ada. Gimana nih Pak? Gue tahu istilahnya ini orang udah nggak ada. Ya kan? Cuman gue berpikir gini. Emang kita selama ini hidup sudah benar? Betul. Emang kita hidup ini kayak nggak pernah bikin dosa? Manusia loh, bukan malaikat. Coba deh, ya kan? Kita coba ilangin egonya. Kurangin aja nih, nggak usah dilangin. Kurangin aja deh, sedikit aja. Coba kita datang. Akhirnya, setelah gue ngomong kayak gitu, ya alhamdulillah mau lah Pak. Pada terbuka tuh ya? Terbuka. Jadi pada saat itu akhirnya kita mutusin tahun 2020 itu di hari Sabtu. Cuma gue lupa tanggal bulan-bulannya. Karena kan kita setiap hari Sabtu itu kan masuknya itu kan sampai di jam 2 siang doang. Setengah hari. Itu kan dari jam 8 sampai jam 2 siang pada situ. Akhirnya setelah itu kita bareng-bareng nih langsung ke rumahnya almarhum. Ke rumahnya almarhum dan SPV gua ini lebih tahu rumahnya di mana karena kan dia pada saat itu kan yang meninggal pertama ini kan datang kan. Datang minta izin sama ibunya, kita mau ke ziarah, diizinkan, akhirnya datanglah ke sana. Setelah datang ke sana, tabur bunga, terus air mawar segala macam, kita kirim doa dan semua di situ ngomong satu-satu, nggak kayak langsung kayak kita maafin lo, nggak kayak gitu bareng-bareng. Jadi ngomong satu-satu gitu kan. Ada yang mau diobrolin apa, mau diomongin apa. Sampai gue yang terakhir. Gue yang terakhir gue cuma bilang, jujur gue masih sakit hati, tapi gue manusia, gue pun juga punya salah. Insya Allah gue akan memaafkan lo. Gue memaafkan lo. Gitu kan. Hari ini juga gue anggap ini sudah tutup buku. Gue cuma bisa berharap mudah-mudahan kesalahannya dia dimaafkan. Keren. Itu doang. Dan alhamdulillah setelah kita sudah selesai ziarah itu, kita ke kantor lagi itu nggak ada masalah Pak. Nggak ada apa-apa. Aman semua. Cuman ada beberapa teman-teman kantor gue itu sempat dimimpiin dan dia bilangnya terima kasih
istilahnya bahasanya ngucapin terima kasih. Tapi dengan ini kalau menurut kesaksian teman-teman gue yang lain, jadi pada saat datang ke mimpinya, wujudnya itu sangat baik. Oh, udah positif lah. Udah positif gitu kan. Jadi kayak bersih lah ya gitu kan. Nggak seperti yang datang di awalnya ini loh. Dan dia cuma bilang terima kasih. Nah setelah itu gue nggak tahu lagi ngomongnya apa. Tapi di gua tuh udah nggak ada lagi apa-apa gitu loh. Cuman ya kalau gue boleh jujur, ini pembelajaran juga sih gitu kan. Kenapa? Karena ya bener kalau kata orang-orang sekarang bilang ya fitnah itu lebih kejam Pak. Iya sih benar. Gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan dengan pengalaman gue ini, apalagi di kantor gue yang sebelumnya gitu kan. Karena kan gue sekarang posisinya juga udah resign nih karena bukan resign sih, lebih tepatnya gue udah putus kontrak kan 5 tahun kerja. Dan gue cuman berpikir selama gue kerja di sana dengan pengalaman yang gue ambil ini mengajarkan gue bahwa kita kalau punya lisan itu setidaknya harus jaga. Iya. Itu aja. Jangan sampai kita nyakiti perasaan orang hanya dengan kita kayak sirik, kita iri sama keberhasilan orang, kita nyebarin fitnah gitu kan. Itu kayaknya nggak bagus banget sih. Gitu. Jadi kalau menurut gua ya, jadiin keberhasilan orang itu sebagai motivasi. Kok dia bisa, gua enggak. Sama-sama makan nasi loh. Iya. Maksudnya kayak gitu. Gua harus bisa nih kayak lo nih gitu kan. Lo sukses, gua harus bisa nih. Caranya gimana? Kasih tau gua dong. Harusnya kayak gitu, Pak. Di situ pengalaman yang bisa gua ambil sih. Oke Bang Mario, setelah berpulangnya teman senior ini ya, itu keadaan kantor gimana tuh? Maksudnya semencekam apa? Karena nggak di rumah doang, otomatis di kantor juga ada gangguan dong. Iya. Nah, ini apa namanya, semenjak digangguin atau semenjak dia meninggal? Karena semenjak kan meninggal 3 hari setelah meninggal kan? Oh, 3 hari setelah gangguannya ya? Iya, gangguannya 3 hari setelah dia meninggal. Iya, benar kan? Gitu kan. Nah, jadi kayak yasinah hari ketiga lah. Iya. Kalau misalkan gua bicara lingkungan kantor, ini yang pengamatan gua pada saat itu ya, yang gua tahu ya, bukan dari omongan orang. Jadi yang gua tahu pada saat itu, sebenarnya lingkungan kantor jujur kayak nggak ada perubahan, biasa aja. Biasa aja. Karena kayak gini loh, ibarat manusia normal, kalau kita punya sahabat, punya partner yang baik, menurut gua sekali lagi ya, maaf, mohon dikoreksi kalau gua salah. Kalau kita kehilangan salah satu orang sahabat baik, ya partner yang baik, otomatis kan sedih. Iya sih. Bener nggak sih? Betul. Gitu kan. Tapi pada saat gua melihat apa namanya, kita nggak usah ngomongin hari ketiga deh. Hari pertama aja deh, pada saat dapat kabar itu almarhum sudah meninggal, tau nggak responnya kayak gimana teman-teman kantor gua? Gimana? Oh, gitu aja. Ini oknum ya, beberapa ya maksudnya. Kayak yang lain sih kayak ada beberapa yang kenal, ada yang enggak. Cuman yang kenal pada saat itu cuman bilang, oh, nggak lebih. Jangan dia korbannya juga termasuk. Gue nggak paham pada saat itu ya. Gue nggak bisa nebak iya apa enggaknya gitu. Cuman ada beberapa yang kayak, oh, udah gitu doang. Oke. Ada beberapa yang kayak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang apa istilahnya kayak iba atau apa gitu kan. Cuman kalau gue boleh misalkan apa namanya persentase nih, yang kebanyakan ohnya itu paling cuma sekitar 80%. Sisanya tuh yang iba. Sisanya nggak peduli. 80% oh, yang 5%-nya ibah, sisanya tuh 15%-nya kayak udah nggak peduli, bodo amat. Gitu loh. Jadi bukan kayak nggak peduli itu dalam arti nggak ada komentar, nggak ada apa-apa tuh, kayak apa namanya, jawaban tuh nggak ada. Jadi lebih ke B aja ya? B aja udah, kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Ya karena memang ya sebelumnya maaf, bukannya kita tarik. Sebenarnya kan kalau misalkan kita bicara masa lalu kita tarik lagi kan sebenarnya nggak etis ya. Iya, cuman maksud gua kan kalau misalkan gua berusaha flashback lagi kan, menurut gua aja ya, mungkin aja karena perbuatannya yang udah terlalu bikin banyak orang sakit hati. Iya sih. Jadi seperti itu. Nangkepnya gue juga kayak gitu. Nah, makanya bisa ya, kita manusia normal Mas, punya amarah, punya emosi gitu kan. Ketika pada saat digituin, siapa yang nggak gondok sih? Apalagi kan dengan lingkungan yang istilahnya mayoritas cewek pada saat itu kan, karena lingkungan kantor gue tuh kebanyakan cewek dibandingin cowoknya, gitu kan. Jadi apalagi dengan obrolan-obrolan omongan seperti itu, gue cuma berpikir karena ini kan lingkungan profesional pekerjaan, yang gue khawatirkan adalah nama kita jelek, kedengeran sama atasan, kita dipecat Mas. Iya betul. Betul nggak? Ya sedangkan kan maksud gue fitnah itu nggak cuman bikin nama baik kita jelek, tetapi memutuskan rezeki kita di situ, ya kan? Karena kan kita juga kerja kan pasti buat kebutuhan
di rumah, Iya. keluarga, istilahnya kan nyari makan lah ya bahasanya kan, kayak sedih nggak sih Mas sebenarnya jujur? Iya Sedih lah gitu kan. Makanya wajar sih kalau B aja menurut gua. Terus kalau untuk yang penampakan nih, yang Bang Mario ngerasain sendiri, itu dia berwujud pocong kah atau apa? Kayak Kunti tapi nggak Kunti. Jadi kayak gini, kalau misalkan Kunti kan ya ibaratnya kan ya sosok biasa Kunti gitu kan, Iya, mukanya hancur atau apa gitu kan. Ya hampir mirip-mirip lah, ya 50-50, 50-50 lah. Tapi masalahnya pada saat dia datang itu gue ngeliat itu gue jelas kayak gue ngeliat abang nih Iya. mukanya, cuma putih pucat. Bibirnya ini pucat putih, tapi nggak kayak kerutan, enggak pucat. Dia ngomong maafin aku, di situ gue spontan kaget, anjing. Iyalah. Gitu Tapi lu loh. nggak ada perasaan takut, Bang? Kagak. Sama sekali nggak. Kaget iya, gue akuin. Kaget ya? Kaget, karena kan gue posisinya lagi begini sambil nonton YouTube, terus gue balik begini kan, ngubah posisi gitu biar agak enakan gitu loh kan, karena sambil rebahan kan, tiba-tiba ngeliat Mbak gitu, kayak Mbak kekok gitu. Tapi biasanya kan ada hawa-hawa kalau ada kedatangan dia di orang kan biasanya ada hawa-hawa genak gitu, Nah, merinding-merinding. kalau misalkan itu jatuhnya adalah apa? Kalau kita melakukan penelusuran, itu setuju. Karena kan kita bentrok dengan energi. Oh gitu. Iya, kalau misalkan ini kan jatuhnya kan lebih ke jin. Kalau menurut gua ya, ini mohon gue dikoreksi karena kan gue bukan indigo. Cuman sepengalaman yang gua tahu, karena gue suka belajar juga. Jadi jin kor ini sifatnya beda dengan jin-jin fasik. Ya sebenarnya sama aja jin fasik. Cuma kalau jin yang menurut abang yang ada aura, energi dan lain-lain itu pada saat posisinya kita datang ke salah satu tempat yang memang konon katanya energinya angker. Ya, istilahnya dominasi penghuninya lebih banyak ke makhluk gaib gitu kan. Nah itu mungkin bentrokan energi bisa, makanya bisa mungkin gejala awalnya adalah kita ini bulu kuduk merinding. Iya. Itu bisa kayak gitu. Nah pada saat gue ketemu sama si arwahnya si Mawar ini, ya senior gue ini, itu nggak ada apa-apa, biasa aja. Cuman dia tiba-tiba bak aja gitu loh, nongol gitu loh sambil berdiri. Dan itu jaraknya tuh yang nggak terlalu jauh lah, kayak ini dekat lemari, di situ lemari gua gitu kan. Ini posisi tempat tidur gua. Jadi tiba-tiba bak gitu loh. Di situ gua kaget doang. Kalau takut mah enggak. Nah, tapi yang gue pernah denger juga kalau dia biasanya nampak juga nggak ngomong kan? Maksudnya nampak nggak ngomong gimana tuh? Iya, masalah kalau setan bener gitu. Dia katanya kalau nampak gitu ya, nggak bisa ngomong atau nggak nyampein sesuatu, enggak sih kayaknya. Tapi itu dia ngomong jelas. Ngomong jelas. Kayak gini kita kayak ngobrol di gini aja. Cuman pada saat yang gue denger itu, dia kan ngomong minta maaf, maafin aku. Tapi mulutnya nggak gerak. Nggak kayak iya, gua gitu. gini. Cuman jelas gitu loh, maafin aku. Tapi ininya mulut dia merantem. Kayak apa rapat nih. Sama sekali nggak gerak. Dan itu jelas. Sama istilahnya benar-benar kayak ya visual, fisik, niat gitu loh. Nyata. Di situ gue langsung spontan. Kaget. Ya ada-ada aja sih menurut gue mah. Kayak gitu aja. Tapi menarik sih, ini nggak lu doang berarti yang ditongolin Mas? Enggak cuma gue doang. Jadi semua enggak semua teman-teman kantor gue yang pernah jadi korbannya. Tapi kalau yang sudah pernah, karena kan ada beberapa korbannya sudah resign juga nih, Mas. Nah, posisinya kan kita nggak tahu kabarnya gimana, ini gimana kan kita nggak tahu nih. Yang punya nomornya otomatis kan SPV-nya dia yang sebelumnya pernah mimpin kan. Nah, kan gue posisinya sebagai staff biasa, gue nggak punya hak dong untuk nanya kayak gitu kan. Jadi gue nanya hanya sebatas sesama staff aja. Ya walaupun senior ya, tapi kan seenggaknya kan dia bukan atasan yang jabatannya lebih tinggi. Walaupun SPV ya, gitu kan. Tetap kan SPV tetap di atas gue nggak punya ranah untuk masuk ke sana nanya tuh kayak nggak etis, nggak sopan aja sih gitu loh. Berarti banyak juga yang dapat gangguan dari dia ya? Banyak banget Mas, gitu loh. Makanya kan daripada saat kita ngobrol itu, bukan ngobrol ya, lebih tepatnya kayak gue ngajak nih, yuk kita bareng-bareng yuk ziarah itu kan. Mereka kayak menolaknya itu bukan kayak nolak halus, menolak frontal aja, nggak mau gue. Kayak misalkan, lo nongkrong nggak malam minggu nih kosong, misalkan, ini si ini ikut nih, lo langsung nyeletuk nih, ogah gue main nongkrong sama dia, ribet orangnya gini-gini, ya kayak gitu. Oh, penolakannya. Penolakannya langsung frontal, jadi nggak kayak, waduh gue nggak bisa nih halus, kayak alasan apa-apa gitu kan, nggak kayak gitu. Berarti rata-rata semua pegawai kantor udah tahu sifat aslinya kayak dia, kayak gimana tuh, kayak gitu? Iya, ada beberapa. Ya, gue nggak tahu ya kalau semuanya, cuman beberapa gue anggap tahu. Gitu. Karena kan gue nggak bisa mencampur adukan semuanya tahu ya, karena kan
ya baik lagi, itu lingkungannya jujur gua akuin banyak banget Pak. Lebih dari 200 orang telemarketingnya pada saat itu. Ya itu belum dihitung dengan apa namanya jajaran tinggi ya, maksud gua kayak pimpinan-pimpinan yang lain ya gitu kan. Jadi gua nggak bisa. biasa aja gitu. Iya, jadi kayak biasa aja sih mereka juga. Walaupun udah tahu ya biasa aja. Dan alhamdulillahnya pada saat itu gua nggak dipecat Pak, 5 tahun loh. Gitu kan, karena ya apa, gue cuman berpikir lo ngomongin gue, orang-orang terpengaruh nggak masalah, gue kasih bukti aja. Pernah nggak gue minjem duit sama lo 1.000 perak aja? Pernah nggak? Alasan apapun, sorry nih gue ada goceng nggak, gue buat parkir ibaratnya. Nggak pernah sama sekali Pak, 1 rupiah pun. Makanya kan gue sempet ngomong 1.000 perak gue pernah minjem, gue ganti 100.000. Nggak ada. Kalau pun ada, saksinya mana, atau pernah gue WA, gue pinjem duit, tunjukin WA-nya. Gue ganti 2 kali lipatnya. Nggak ada. Sampai segitunya ya? Iya, karena maksudnya gue membersihkan nama gue dengan cara apa? Ya gue perbuatan aja. Jadi maksudnya gue nggak cuma main ini, tapi gue main otak juga gitu. Walaupun sakit hati ya udah tunjukin aja lah. Kalau gue emang nggak kayak begitu, ntar juga orang-orang akan tahu dengan sendirinya kok. Dan bener, itu yang tadinya benci sama gue, bukan benci, kayak menjauh aja sih. Karena mungkin satu, takut dimintain duit, dipinjemin. Yang kedua, cewek-ceweknya takut gue perkosa. Ya maksud gue emang muka gue seklimaks itu ya. Coba nanti teman-teman yang nilai sih. Iya, coba nih lihat nih, Cek. Muka gue ganteng begini loh. Ya kan? Udah kayak Bismas Mes loh. Iya. Bismas Mes. Berarti emang dunia kerja rata-rata semua ada ya kayak gitu ya? Gue nggak bisa tahu deh kalau soal itu. Karena kan perusahaan di Indonesia ini kan banyak ya, gitu kan. Ya walaupun di konten-konten di sosial media ada yang red flag itu dan segala macam kan, gue nggak bisa menganggap semua itu sama, gitu kan. Cuman maksud gue adalah balik lagi seperti yang gue jelasin, yang gue omongin di awal. Kita kalau kerja aja udah. Kalau lo mau naik jabatan, tunjukin dengan prestasi. Performa kerja lo bagaimana? Contoh misalkan lo bagian editor nih, tunjukin editor lo bagus, hasil editannya bagus. Lo bagian marketing nih, tunjukin kalau misalkan pasar yang udah lo dapetin itu banyak pelanggannya. Lo sebagian sales, omsetnya naik nggak nih? Jadi kan istilah divisi kan harus ada yang namanya KPI lah biasanya kan. Lo harus tunjukin itu. Pimpinan ini nggak akan buta kok. Yang pimpinan yang bener ya, bukan yang naik jabatan karena ijazah ya, yang benar-benar dari lapangan, dia nggak akan buta kok sama performa karyawannya yang di bawahnya yang emang istilahnya bagus. Potensinya gitu loh, nggak akan buta kok. Gitu loh, istilahnya masih zaman ya sekarang kayak apa namanya ngefitnah buat ngejatuhin gitu, kayak nggak banget deh. Buat gue itu tindakan pengecut Pak, jujur. Iya sih. Lagian udah bukan zamannya sih kayak gitu ya. Udah nggak zamannya Pak, bener deh. Nyari duit aja udah gitu loh. Makanya mungkin ada beberapa nih kayak mungkin perusahaan-perusahaan lain nih, please jangan red flag, jangan sampai nyebar fitnah, jangan suka ngomongin orang di belakang. Lu kerja aja. Makanya kan istilahnya bahasa di kantor itu, kita jangan pernah curhat sama teman kantor. Karena dinding ini bisa bicara. Dan bahkan, mohon maaf nih, kan teman kantor nggak bisa dijadikan sahabat, Pak. Partner kerja, iya, bisa. Tapi kalau untuk sahabat, teman baik, nggak akan pernah bisa. Karena kita nggak tahu, di depan kita baik, di belakang kita, maaf. Bukan seuzon, tapi kan namanya waspada boleh dong. Kayak gitu sih. Oke, terakhir Bang Mario nih. Tadi sempet ngejanggal nih di gua nih. Karena yang lu bilang, lu ketemu sosok Mbak Mawar ini nggak ngerasa apa-apa kan? Kaget doang. Iya, sedangkan gue pribadi nih, gue nggak ketemu aja kayak lagi jalan sendiri di rumah, kadang merinding. Nah itu sih, kenapa lu bisa kayak gitu? Kenapa nggak kayak ada rasa itu dia bukan orang masalahnya? Kalau kayak kaget doang, gue kalau ngeliat sesuatu di luar kaget wajar, bukan bukan setan. Tapi kalau setan aja gue kadang ngerasa kayak merinding, kayak kepala tuh gede gitu kan, kayak ngerasa gitu. Kepala gede gimana tuh? Enggak, maksudnya merinding sampai kepala gitu gede. Bulu kuduknya gitu kan. Gue bingung kepala gede gimana itu. Nah ini lu kok bisa? Oke. Ini pertanyaan yang cerdas sih kalau menurut gua. Jadi kalau ditanya kenapa, ya mungkin singkatnya kenapa gua nggak takut. Iya. Mungkin gitu kali ya. Kenapa gua nggak takut? Sekarang pertanyaan gua sederhana sih. Kenapa kita harus takut dengan jin? Kita manusia lebih sempurna loh. Itu benar sih. Benar kan? Ya maksud gua, ini jin. Jin itu nggak bisa membunuh kita. Jin itu hanya bisa mengganggu, menggoda. Iya benar. Ya kan? Dengan cara dia. Jadi gini, ini ada triknya sedikit Mas. Boleh nih. Nah, jadi sebenarnya gini.
jin ini kan dia bentuknya kan energi, karena kan jin ini sifatnya fasik. Jadi tidak ada manusia yang bisa melihat, walaupun paranormal sekalipun, yang paling top tier, paling gacor nih bahasanya, dia nggak akan bisa melihat wujud asli jin itu seperti apa. Nggak akan pernah bisa. Wujud nggak bisa wujud ya? Asli. Jadi dia akan membentuk secara visual sesuai dengan bayangan kita. Contoh, misalkan sekolah angker nih, di situ ternyata ada pocong yang suka nongolin. Iya. Nah, itu akan berubah jadi pocong, Mas, karena di pikiran kita seperti itu. Oh. Jadi iya. apa yang di mindset kita itu akan membentuk karakternya, visualnya seperti itu, karena dia akan menyerap energi kita. Gitu kan. Terus yang kedua, kenapa bulu kuduk bisa merinding atau apa gitu kan? Karena itu distract energi Mas sama energinya mereka berentok. Oh gitu. Ketika Masnya takut, ya kan, itu akan jadi bikin celah buat mereka untuk ngegoda. Jadi gini loh, sifat jin itu ketika pada saat, contoh nih Mas lagi jalan, ya kan, lagi jalan naik motor atau apa, tiba-tiba ngeliat, itu sifatnya mereka itu bukan buat nampakin apa gimana gitu, mereka ngegodain, ngeganggu. Ngeganggu doang, tujuannya buat nakutin kita, gitu loh ibaratnya. Nah, mental kita gimana? Istighfar boleh, memang itu wajib. Tapi kita jangan takut, tapi jangan nantang. Istilahnya takabur, jangan. Seperti itu. Nah, alasan kenapa gua nggak takut sama, pada saat ketemu sama mawar itu, karena gue dari kecil udah ngalamin itu, Mas. Gue sering ketemu, tapi gue bukan indigo, mata gue nggak ada, cuma gue sering lihat. Gitu loh, kayak gue lagi main petak umpet, ada pocong. Kayak misalkan di rumah gue ada kayak apa, segala macam gitu loh, kayak macam-macam lah. Gue nggak bisa ceritain detail karena panjang banget, terlalu banyak banget. Ya jadi kaget iya, tapi kalau takut enggak sama sekali. Karena kan gue punya Allah yang lebih kuat. Kenapa gue takut sama begituan? Benar. Lebih ke itu aja sih selebihnya. Jadi nggak lebih gitu loh. Jadi nggak usah takut lah, Mas. Iya sih. Cuman jangan nantang. Kecuali lo datang ke satu tempat angker nih, horor gitu kan, yang istilahnya rumah apa, terus kayak kuburan apa yang benar-benar disebutnya urban legendnya gitu kan. Lo jangan di situ kayak datang, mana nih setan nih, mana? Kelar lo Mas di situ. Itu nantang ya? Itu nantang. Tapi kalau misalkan lo lagi jalan biasa kayak ke warung, tiba-tiba ada pohon terus dia kayak duduk di pohon itu, lagi duduk, udah hati-hati jatuh, jalan aja biasa. Itu akan aman kok. Benar-benar. Itu akan aman karena jin ini kalau ketika pada saat dia menampakkan diri, dia akan menghabiskan sebagian energinya dia karena dia masuk ke dunia manusia. Dunia mereka dunia gaib. Bukan dunia manusia. Jadi dia akan menghabiskan sebagian energinya dia. Jadi nggak usah takut. Menarik. Nah, berarti kalau yang nantang nih, nantang, asumsi lu apa Bang? Kalau nantang itu kan, kalau tadi kan kita kalau yang nggak nantang itu dia ngeganggu. Kalau nantang itu jatuhnya apa kalau asumsi lu? Asumsinya sesumbar sih. Jadi ada beberapa hal. Nantang ini dalam arti nantang untuk ngadu ilmu? Enggak, bukan. Atau nantang untuk kebutuhan konten. Ya, gitu. Kalau nantang kebutuhan konten, karena tujuannya adalah untuk entertainment. Kayak contoh misalkan di TikTok atau di sosial media, dimanapun, kan suka ada namanya penelusuran. Di YouTube juga kan suka ada tuh banyak kan. Itu harus ditantang. Kenapa? Tujuannya adalah untuk membuktikan eksistensinya mereka hadir beneran atau enggak. Gitu kan. Jangan sampai ini gosip yang kanan kiri orang-orang yang sudah sebarkan, ini jadi berita hoax. Makanya tujuannya ditantang seperti itu. Bukan nantang kayak, mana lu sini? Begitu pada saat ditongolin beneran, lu kabur. Jangan. Makanya kan tergantung kebutuhannya untuk apa. Kalau kebutuhannya untuk lo sok-sokan mau uji nyali, jangan. Tapi kalau emang lo kebutuhan untuk konten dan itu rame-rame ada beberapa orang, itu menurut gua nggak masalah. Cuman jangan terlalu kayak frontal, lo berantem sama gua, kayak ibarat kata gitu, jangan. Gitu loh. Mereka kalau nggak suka, habis lo Pak. Karena kenapa? Kita nggak bisa ngeliat dia. Tiba-tiba dia ngikutin sampai rumah, lu nggak diganggu, orang rumah lu yang diganggu, Pak. Iya, benar. Itu yang dikhawatirkan. Yang lebih dikhawatirkan itu. Bukan yang lu ngeganggu kita muntah darah, nggak kayak gitu, Pak. Yang dikhawatirkan dia main halus. Dia ngikut lu nih, ayo lo mau kemana lu? Wah, gua nggak usah gangguin lu deh. Ada mak lu nih, ada bapak lu nih, gak gangguin gitu. Benar. Karena sama bapak lu, Pak, habis di situ. Itu yang dikhawatirkan. Tempelan itu ini segala macam, kesian. Oke. Menarik sih ini. Terakhir, kira-kira masih ada lagi nggak nih yang mau disampaikan ke teman-teman podcast nih, Bang Mario? Mungkin singkat aja. Boleh. Stop yang namanya red flag perusahaan. Kerja aja udah yang benar. Cari duit yang benar. Jujur.
etika, absensi wajib. Jangan sampai merugikan orang lah. Kerja aja udah. Oke. Itu teman-teman kira-kira pesan dari Bang Mario nih. Yang rata-rata sekarang tuh nggak dijalanin nih. Waduh. Ya udah kalau gitu makasih banget nih Bang Mario udah hadir di podcast channel. Semoga sehat selalu, sukses. Siap. Biar makin jaya. Jangan lupa subscribe podcast channel. Subscribe itu gratis. Betul. Oke teman-teman, makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah, buat teman-teman yang mau menyaksikan via audio, bisa mampir aja ke Spotify kita di podcast channel. Nah, Bang Mario, akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Iya. Paling gua, Bang Mario, dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.